Ini sudah kehilangan anak saya. Ya, saya sudah kehilangan anak saya sudah capek, saya sudah kehilangan banyak biaya. Ya, belum lagi nih nanti kalau si Gala perlu susu, perlu pampers, ya. Ini saya keberatan. Ini biaya sangat besar sekali. Saya sama sekali saya diam saja. Biarin itu Pak Faisal marah-marah terus dengan bicaranya. Saya khawatir ya terjadi apa-apa ya. Mukanya juga sudah merah ya. Ambil Gala, silakan Pak Dudi, ambil Gala. Kalau saya mau ambil pada saat itu kan bisa, gitu kan. Pak Faisal sudah ngomong begitu, tapi saya nggak mau lah dengan cara-cara seperti itu. Ya, untuk hak waris itu nanti sudah ada yang mengatur, nanti kuasa hukum saya nanti yang mengatur hak waris itu. Kenapa hak waris itu kemarin saya ingin dipisah, itu saya ingin luruskan juga karena itu tadi, karena ada wacana Pak Faisal ingin melelang dan menjual isi rumah itu. Makanya saya minta hak waris itu dipisah. Kenapa dipisah? Karena saya ingin barang-barang Vanessa itu aman dan ingin saya museumkan. Sudah nantinya saya akan mencari tempat, ya, akan mencari tempat yang bagus, ya, untuk yang sesuai, yang sudah nanti kita bangun untuk memuseumkan barang-barang barang-barang Vanessa yang nanti ada di rumah di sana yang dipisahkan itu. Nah itu. Jadi ya, bukan di museum itu ada juga barang-barang yang ada di rumah. Iya. Karena kalau kita bicara waris apa di situ, rumah kan udah bukan rumah Vanessa. Itu rumah kontrak. Mobil sudah tidak ada asuransinya, itu sudah rusak, sudah waris mana yang jadi diributkan itu waris mana? Saya ingin memisahkan, bukan ingin mengambil secara itu hak, bukan. Saya ingin barang-barangnya itu aman karena mau dijual dan dilelang sama Pak Faisal yang itu saya nggak mau. Alasannya alasannya soalnya mau ditaruh di mana? Alasannya mau ditaruh mana kalau misalnya tidak dilelang. Nah itu yang membuat saya sudah kalau gitu dipisah saja. Kalau mau dilelang ya monggo barang-barang Bibi saja. Karena saya punya niat ingin memuseumkan barang-barang Vanessa. Seperti yang saya nggak tahu ya, ada ya Nika Ardila juga ya, seperti saya ingin seperti itu, museum kayak seperti Nika Ardila. Makanya saya ingin memisahkan, bukan saya ingin menguasai hartanya Vanessa, tidak. Sampai sekarang saya yakin dan percaya jauh di lubuk hati Mas Dodi, dia pasti punya niat baik juga terhadap cucunya. Ini cucu anak yatim piatu. Kita bantu, semakin kita bantu anak yatim piatu ini, rezeki kita semakin murah loh. Jangan gara-gara ngambil uang 200.000 hanya anak yatim ini, jangan sampai hilang di kita 1 juta 2 juta. Kita bantu 200.000, kita akan mendapatkan jutaan. Saya percaya ini anak yatim piatu adalah kewajiban bagi kita. Saya sangat berkewajiban untuk ini, untuk membantu ini. Ini cucu saya ya, saya nggak mau nanti dia menderita ya. Kalau umur saya pendek, ini yang jadi beban bagi saya. Umur saya pendek, siapa yang mau membantu? Siapa yang mau membantu? Jadi tolong ya, saya nggak ada niat sedikit pun juga ya untuk mencari pamor, untuk mengambil harta yang berapa sih yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya. Nggak seberapa, kalau tahu semua nggak seberapa. Kalau dihitung-hitung biaya untuk membesarkannya nanti nggak seimbang. Tapi saya siap selagi saya punya tenaga. Yang takut saya umur saya pendek, itu aja persoalannya. Itu aja persoalannya. Warisan almarhum ini seperti apa? Apakah ada komunikasi dari dua pihak? Yang mendata itu apakah dari dari pihak Omanya atau melibatkan pihak Mas Rudi juga? Maksudnya gimana? Pendataan. Oh gitu. Semua aset, semua yang ada. Ya, aset-asetnya. Ya itu makanya nanti kan setelah tenang situasi itu akan didata semuanya. Didata semuanya, ini yang ada semua kan. Baru setelah itu tentu dengan kesepakatan dengan dia. Uangnya berapa yang ada, ininya berapa yang ada, itu harus saya akan terbuka dengan dia. Kemudian uang ini mau diapakan? Kita simpan di bank atas nama Gala. Kemudian setelah itu kalau ada mau mengambil tanda tangan dia, tanda tangan saya, mau saya begitu. Kalau ada kepentingan si Gala mengambil duit, itu saya tanda tangan dan dia tanda tangan. Mau saya seperti itu. Jadi semua yang ada itu mau saya memang atas nama Gala. Terbuka. Itu tapi kan bertahap menuju ke situ. Kembali lagi nih mungkin hari ini mau sedikit minta wawancara terkait kemarin kan Om Faisal sudah ada preskon bareng teman-teman media di pihak sebelah juga, dari Om Dodi juga mengatakan, sudah preskon juga mengatakan yang seolah-olah sudah memberi
apa namanya, omongan memang benar adanya perpecahan di antara kedua keluarga nih. Mungkin seperti apa menanggapinya? Sedangkan dari Om Faisal sendiri kan menahan untuk tidak memberitahu gitu Om. Seperti apa tuh? Oh, dia bilang memang udah ada perpecahan begitu katanya. Iya benar, sedang ada. Sebenarnya perpecahan itu enggak perpecahan begitu besar sih. Sebenarnya masalahnya kalau dipikir masalah-masalah kecil aja. Tapi memang kalau kecil kalau dibesarkan memang bisa besar dia. Iya. Jadi saya menahan memang terus terang saja saya nggak ingin ada perpecahan yang berkelanjutan. Iya. Saya inginnya ada perdamaian, ingin adanya kerjasama, ingin adanya kekeluargaan, itu intinya. Makanya saya nggak ingin mengatakan hal-hal yang terlalu sensitif. Terus terang hal sensitif itu ya dia bilang umpamanya udah terjadi perpecahan, saya nggak pecah. Saya kan welcome aja, nggak ada masalah. Itu menurut saya. Jadi makanya welcome aja saya apa yang akan membuat kita perpecahan? Kenapa kita harus pecah? Iya. Kenapa harus kita pecah? Ini kan jelas ya, barang jelas ya. Artinya sesuatu itu jelas. Kenapa harus berpecah? Kenapa harus kita berebut-rebut? Apa yang mau kita berebut? Tujuan kita, kalau tujuan kita kan satu, kita ingin hidup Galani baik, masa depan Galani baik, pertumbuhannya terjaga. Kan itu tujuan. Kenapa kita harus pecah? Saya selaku kakek, dia juga kakek kan dia. Ya tujuan kita kan satu. Kenapa kita harus berpecah? Seharusnya kan saya bersatu. Benar. Jadi harapan saya bersatu sama dia untuk mendidik cucu ini, untuk mengasuh cucu ini. Tapi kalau dia bikin statement dia udah merasa udah gak enak kan sama saya, mau kan saya harus menjawab. Jawaban saya, ya kalau bagi saya sih merasa masih dalam kapasitas tidak begitu persoalan besar menurut saya. Iya. Kalau seandainya masih membuka hati, saya membuka hati, dia membuka hati, semuanya bisa saja. Tapi kalau dia udah berbicara begini itu saya itu tentu saya harus jawab juga. Kalau nggak saya jawab nanti lain lagi orang. Iya. Jadi yang cukup bisa yang memberatkan pihak Om Dodi katanya terkait di hari kedua setelah meninggalnya Vanessa dan Mas Bibi, Om Faisal katanya sudah mulai membuka pembicaraan mengenai hak ahli waris segala macam gitu yang mungkin dirasa Om Dodi masih di masa berduka, tapi Om Faisal sudah mungkin membicarakan itu. Mungkin seperti apa sih Faisal mungkin kenapa hal itu bisa terjadi gitu? Apa sebenarnya kondisi mungkin membicarakan itu mungkin seperti apa sih Faisal mungkin kenapa hal itu bisa terjadi gitu? Apa sebenarnya kondisi seperti apa sih gitu Pak? Apakah benar di hari kedua setelah meninggal memang sudah membicarakan hal itu gitu Pak? Ya, saya akan melihat semuanya, melihat gelagat, melihat perkembangan. Jadi karena sama Dodi ini kan saya jarang ketemu. Jadi memang semuanya itu kita harus bergerak cepat karena dia tuh pertama jarang saya ketemu. Jadi saya jelaskanlah ada pihak asuransi menghubungi saya. Pak, dia asuransi. Tapi harus ada jelas hak perwaliannya. Ya saya sampaikan ke Mas Dodi. Waktu itu bukan hari kedua ya, hari berapa? Hari ketiga atau saya nggak tahu kan lah ya, bukan secepat itu ya. Salah saya. Dan juga supaya barang-barang di rumah itu bisa di-manage, artinya bisa diinventaris. Jangan ada yang ngambil ini, ngambil itu, kan gitu. Sebab kenapa? Yang pertama itu haknya Gala, kan gitu menurut saya. Nah, sehingga saya sampaikan kepada dia, kita kayaknya perlu bikin surat ini supaya bisa surat perwalian supaya bisa mengurus ini, mengurus itu, bilang saya. Ayah nggak apa-apa Pak Haji katanya. Oke. Terus setelah berjalan waktu, mungkin beberapa hari, 5 atau 6 hari, saya bilang, Pak Dodi, bagaimana hak perwalian? Pak Dodi setuju nggak kalau saya jadikan perwalian? Oh setuju Pak Haji, nggak ada masalah. Oke. Kemudian berjalan waktu belum saya urus kan, hari berapa? Udah nggak tahu hari berapa. Semuanya ke belakang saya tanya lagi, Pak Dodi, gimana? Saya urus lagi surat, uruslah Pak Haji. Tapi Pak Dodi temanin saya, boleh saya temanin? Saya urus lah. Waktu itu hari hari Jumat kalau nggak salah. Hari Sabtu, Senin saya telepon dia. Saya waktu di pengadilan. Pak Dodi bisa datang nggak ke pengadilan? Kenapa? Saya perlu surat ini. Saya bilang begitu. Pak Dodi bisa datang? Bisa datang, dia dibawa surat. Ya udah, masukin. Udah setuju dia untuk perwalian ke saya. Tidak ada masalah. Kan fine aja, baik-baik aja, hubungan baik. Tidak ada yang di masalah. Saya bilang, semuanya saya bilang,
Pak Dodi, ini barang di rumah banyak, ada juga barang endosan nih Pak Dodi. Ya, Jadi kita barang biarin aja dulu kayak gini ya. Nanti setelah tenang situasi, mana yang datang surat umpamanya endosan, orang tuh kan nggak akan datang. Ya. Kebetulan ada surat satu, ada datang surat. Saya suruh buka sama dia yang buka. Dia buka surat itu, ternyata isinya memang barang endosan itu berlian, kalung sama rantai. Itu Oke, berlian. ya. Itu harus dipulangkan. Oke. Itu ada suratnya. Dia sendiri yang buka surat. Foto gambar berliannya ada. Semuanya komplit. Tanda tangan berlian komplit. Istri saya tanda tangan. Saya tanya berapa nilai prudensial? Dia jawab 30 juta. Padahal anak saya, keluarga saya udah dihubung oleh prudensial, nilainya lebih dari 500. Nah, lebih dari 500 juta. Saya tahu. Oke. Saya diam aja. Kayaknya ada masalah. Begitu selesai surat itu saya tanda tangan, dia taruh di sana. Kemudian dia bilang, apa dia bilang sama saya? Pak Haji, saya juga mau ahli waris, perwalian. Perwalian katanya. Emosi enggak saya? Suratnya sudah selesai saya kasihin, sudah saya tanda tanganin. Dia minta begitu. Padahal dari awal saya sudah tahu bahwa prudensial itu nilainya 500 lebih, 500 juta lebih. Oke. Tetapi karena itu memang diperuntukkan untuk dia dan anaknya menurut keterangan isi polis asuransi katanya, saya nggak baca. Saya nggak pernah ungkit, saya nggak pernah ganggu, saya nggak pernah protes. Kalau saya nggak berprotes masalah uang, 530 juta loh. Kalau saya nggak salah tuh dengar ya dari anak-anak saya nggak protes, biarlah, tidak ada masalah bagi saya. Tapi yang jelas hak perwalian karena dia sudah setuju, saya nggak ingin bermasalah. Ya udah, anak aja saya nggak ada masalah. Duit 530 kan udah dapat. Oke. Saya enggak tahu, saya bermasalah. Boleh tanya sama dia. Saya ribut-ribut kan sama dia. Dari awal saya udah tahu tuh. Dari awal anak saya keluarga saya udah dihubungin. Ada orang yang menghubungi. Saya diam aja. Jadi berlanjut itu setelah saya tanda tangan surat, dia bilang saya juga mau hak perwalian. Nah, ya emosi lah saya dong. Surat sudah dilengkapin, udah saya tanda tangan, dia bilang dia mau hak perwalian. Ya, siapa yang nggak emosi? Oke. Merasa dikecoh nggak kira-kira? Iya, benar-benar. Kan merasa dikecoh saya kan. Saya bilang, kok begitu Pak Dodi? Kemarin Pak Dodi ACC perwalian ke saya. Sekarang kok Pak Dodi mau juga perwalian? Terus apa namanya ini ngomong Pak Dodi? Kemarin iya, sekarang enggak. Bolak balik dong Pak Dodi. Saya udah capek nih Pak Dodi. Ya, saya bilang begitu. Capek saya. Pikiran saya lagi stres. Anak sayang saya ini bilang saya. Anak yang sayang beragam. Dan sudah saya didik anak saya dengan anak Pak Dodi. Saya bilang begitu. Udah mulai jadi orang. Sikap dan tingkahnya udah mulai berubah. Sekarang Pak Dodi begini lagi ke saya. Capek dong saya Pak Dodi. Tolonglah mengerti perasaan saya. Ini saya udah jor-joran buat membantu anak saya dengan anak Pak Dodi ini agar menjadi orang. Alhamdulillah sekarang sama Pak Dodi udah baik. Kan udah baik hubungannya Pak Dodi. Jangan Pak Dodi bukan ujuk-ujuk datang dari langit aja itu. Semuanya saya. Dekat dengan orang tua begini begitu. Tapi sekarang Pak Dodi bohongin lagi saya. Kemarin kata Pak Dodi iya, sekarang enggak. Kalau enggak dari awal lah ngomong. Jadi saya enggak capek ke pengadilan segala macam. Sekarang saya merasa dibohongin. Surat sudah saya tangan. Saya ngomong begitu. Ya kita sama-sama pelindon lah katanya. Sama-sama kita pikir lah. Apa juga yang mau dipikir? Iya. Dia udah menang. Dia suruh berpikir. Surat udah saya tangan kan? Sudah dapat ya gitu. Sudah dapat. Saya merasa dicurang. Si Baby bilang, "Pak, udah dapat rumah Pak, tapi terlalu mahal. Berapa?" Dia minta orang itu 70 setahun. Dia harus 2 tahun, 140. Bibi kan gak banyak apa. Adanya cuma segitu. Kalau saya bayar dengan apa pun. Tenang kau. Nanti saya bantu. Saya bantu. Belum sebulan di situ. Dapat kejadian masalah. Tahu nggak kamu masalah di Jakarta Barat? 300 juta saya beri duit sama dia tuh. Duit cash saya kasihin sama dia. Belum ada kelihatan ganti dari mana-mana waktu itu. Saya kasih duit 300 juta sama dia nih. Agar kasus kamu selesai, bayar pengacara.